Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, saya adalah Yudi Fiansyah, CGP dari SMK Negeri 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dengan fasilitator adalah Ibu Saimatus Saida dan pengajar praktik Ibu Nurul Dini. Latar belakang kegiatan aksi nyata. Budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya melakukan tindakan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi nilai kebajikan universal, di mana dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas, mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas. Bukan sekedar untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka paham akan manfaat dalam melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan aksi nyata: mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terciptanya disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas, terwujudnya suasana aman dan nyaman di kelas maupun sekolah, menciptakan karakter disiplin positif pada murid yang nantinya akan mempengaruhi kepribadiannya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tolok ukur kegiatan aksi nyata. Untuk melihat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan, maka hal yang menjadi tolak ukur keberhasilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat, terjadi perubahan sikap, disiplin positif siswa kepada guru maupun murid yang lain. Lini masa tindakan. Tahap persiapan minggu pertama November 2022. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, dewan guru, orang tua murid, dan juga murid. Yang kedua, merencanakan jadwal pelaksanaan rapat dengan murid tentang pembuatan kesepakatan kelas. Yang ketiga, memberitahu kepada murid tentang rapat kesepakatan kelas sesuai rencana yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan minggu kedua November 2022. Melaksanakan rapat kesepakatan kelas bersama murid sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Memberikan pertanyaan panduan kepada murid sebagai pedoman baginya tentang kelas yang bagaimana yang diinginkan. Memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan ide atau pendapat tentang kesepakatan kelas yang diinginkan. Pendapat dari murid disatukan dan didiskusikan untuk membuat kesepakatan. Setelah pendapat disatukan, diambil sebuah keputusan untuk menyepakati kesepakatan kelas. Melakukan tanda tangan bersama antara guru dan murid terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait dengan hasil kesepakatan kelas untuk meminta dukungan. Proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, diskusi. Diskusi bersama tentang peraturan yang ada di sekolah, menemukan nilai kebajikan yang ingin dituju dari peraturan yang akan dibuat. Yang kedua, rumuskan. Di sini merumuskan nilai positif yang disepakati bersama, tidak terlalu banyak, dan bukan berupa peraturan, serta mendiskusikan konsekuensinya. Yang ketiga, sosialisasi. Buat poster dan tempelkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbaca, dan tidak lupa memantau pelaksanaan dan juga merefleksi hasil pelaksanaan keyakinan kelas. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembentukan keyakinan kelas di kelas 12 Multimedia 1.
Pembelajaran didapatkan dari pelaksanaan kegiatan aksi nyata. Yang pertama kaitannya dengan faktor pendukung atau keberhasilan. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru, kreativitas ide dari murid dapat tersalurkan. Faktor yang menjadi penghambat atau kendala, perbedaan karakteristik murid yang beragam, dibutuhkan pembiasaan, keteladanan, dan konsistensi serta kedisiplinan dari seluruh warga sekolah dalam melaksanakan maupun merefleksikan serta evaluasi secara kontinu terhadap proses pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan datang, melakukan persiapan yang lebih matang dan lebih terstruktur, mengagendakan untuk tak henti-hentinya mensosialisasikan budaya positif kepada seluruh warga sekolah sesuai kapasitas yang dimiliki oleh calon guru penggerak, mengintensifkan komunikasi, kerjasama, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, menerima inspirasi dan aspirasi murid serta rekan sejawat dalam segala hal untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari sekolah sebagai tempat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa dengan program yang terstruktur dan sistematis. Dukungan dari keluarga sebagai tempat pertama murid menerima pendidikan yang menjadi dasar pembentukan kepribadian murid. Dukungan dari masyarakat sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian sesuai potensi murid dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembentukan keyakinan kelas, hal yang berikutnya saya lakukan adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih. Guru Penggerak Indonesia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ajukan kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia sehingga pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka destinasi calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Pada para calon guru penggerak yang saya sampaikan kita banggakan dan Bapak Ibu guru semuanya, perlu kami sampaikan bahwa guru penggerak adalah merupakan program dari pemerintah. Dan itu yang perlu kami sampaikan dengan meminta ridho Allah, maka diseminasi calon guru penggerak angkatan 06 dengan tema budaya positif dengan ini kami nyatakan dibuka. Nuhun sewu Bapak Ibu, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah berkenan hadir dalam acara diseminasi kaitannya dengan aksi nyata guru penggerak, yaitu disiplin positif. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu komplit ya, ada dari guru mapel, guru produktif, guru BK. Nah, ini nanti kaitannya dengan restitusi, nanti bisa kita saling sharing. Sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe bagi yang belum. Bila mana Bapak Ibu merasa ada manfaat yang diperoleh dari channel ini. Bila mana tidak, maka mohon tinggalkan saran dan kritik yang membangun di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan selamat datang. Di sini nanti kita akan saling sharing gitu Bapak Ibu, belajar bersama, kemudian kita berkolaborasi, kita bekerja sama, bertukar pendapat, dan kami harapkan Bapak Ibu saling mendukung apa yang kami para calon guru penggerak coba rintis untuk kita wujudkan secara bersama-sama. Untuk kali ini kita akan membahas kaitannya dengan disiplin positif.
Untuk materi kali ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu kesepakatan dulu, nggih. Jadi bila mana dalam waktu penyajian materi ini, diskusi ini, Bapak Ibu ada keperluan misal ke belakang, silakan tunjukkan jari dan silakan izin saja nggak apa-apa. Kemudian bila mana pada saat kami menyampaikan materi, Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan tunjukkan angkat tangan, nggih. Angkat tangan apa Bapak Ibu? Silakan angkat tangan, raise hand, silakan raise hand dan silakan langsung ditanyakan dan didiskusikan saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama nanti kita akan belajar terkait dengan disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini kaitannya bagaimana nanti kita memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Kemudian yang kelima yaitu ada restitusi. Restitusi di sini yang poin pertama kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu pada saat menghadapi murid. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi kaitannya dengan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kaitannya dengan yang pertama. Perlukah disiplin positif diterapkan di sekolah kita? Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya sekolah? Budaya sekolah itu tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai yang diajarkan di sekolah. Atau bisa juga dikatakan bahwa budaya sekolah itu menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada 2 hal penting yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin, yang kedua adalah disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira yang pertama terlintas di pikiran Bapak Ibu apa? Tepat waktu, kemudian patuh. Nah, ini kebetulan ada Bu Bandung Wakil Kesiswaan yang mengatur tentang kedisiplinan di sekolah kita. Kalau di Bu Bandung sendiri, satu kata yang menggambarkan disiplin apa Bu? Patuh gitu, patuh. Kira-kira ketika kita mendengar kata disiplin, ada rasa terpaksa apa tidak? Ada nggih. Nah, Bapak Ibu harus bisa menggarisbawahi apa itu peraturan sekolah, apa itu kesepakatan sekolah, apa itu keyakinan kelas, dan bagaimana supaya terbentuk disiplin yang positif. Nah, itu yang akan kita gali Bapak Ibu. Oh, monggo Pak. Silakan. Nah, ini Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak kesini karena kalau di sana silau. Yang pertama kaitannya dengan pengertian disiplin secara umum. Jadi Bapak Ibu bisa pirsani di depan bahwa disiplin secara umum itu diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul sekali nih Bu Bandung dan teman-teman. Dapat juga menimbulkan asumsi ketidaknyamanan. Jadi di sini murid-murid kita itu ketika kita terapkan kedisiplinan, sebagian besar mungkin masih karena terpaksa atau mungkin saja bisa merasa kurang nyaman dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, tugas kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik adalah bagaimana mendorong murid-murid kita untuk memiliki disiplin positif dari diri yang mampu berperilaku sesuai nilai kebajikan. Dan hal itu tidak karena takut hukuman, akan tetapi karena memang benar-benar motivasi dari dalam dirinya, atau kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya disiplin positif diharapkan itu muncul dari diri murid. Nah, ini tanpa mengharapkan pujian maupun untuk menghindari hukuman.
namun semata-mata karena memang murid telah sadar nilai kebajikan apa yang dia yakini, sehingga dia melaksanakan tanpa mengharapkan pujian maupun menghindari hukuman, Bapak Ibu. Oke, di sini ada sedikit ice breaking ya, Bapak Ibu. Di sini ada berapa orang? 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Mbak Susi nanti dengan teman sampingnya. Di sini Bapak Ibu, di sini kita akan belajar terkait dengan perubahan paradigma dalam pembelajaran, yaitu yang namanya kegiatan mengepalkan tangan. Bapak Ibu coba berperan sebagai A dan yang sampingnya berperan sebagai B, gitu ya. Bapak Ibu coba genggamkan tangan, kemudian temannya yang satunya itu akan berusaha memaksa Bapak Ibu untuk membuka. Di situ Bapak Ibu bisa menuliskan sesuatu yang berharga atau menyimpan sesuatu yang berharga. Nah, misal Bapak Ibu berperan sebagai A, yang B ini akan berusaha untuk memaksa Bapak Ibu membuka kepalan tangan, padahal Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga di kepalan tangan tersebut. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Apakah mau tetap menggenggam atau membuka? Dan kira-kira kenapa alasannya? Coba silakan yang mau berpendapat, monggo. Ya, yang mau menjawab saja. Oke. Kira-kira seperti apa? Pak Aru ada pendapat? Kalau Pak Aru di posisi A, kira-kira mau membuka atau tetap menggenggam, Pak? Kira-kira seperti apa? Silakan. Kalau saya di posisi menggenggam, ibaratnya yang digenggam itu kan prinsip. Oh, betul. Oke. Prinsip itu kan harusnya menyesuaikan kalau menurut saya. Wah, luar biasa. Prinsip harus A, tapi kenyataannya ketika prinsip A itu kok ternyata tidak sesuai dengan fungsi. Mau tidak mau, ya kita harus membuka genggaman itu dengan konsekuensi yang itu menurut saya. Berarti lebih ke membuka asal ada alasan yang jelas. Oke, ada yang berpendapat lain, Bapak Ibu? Bapak Ibu menggenggam tangan, ada sesuatu yang penting yang dicoba dipertahankan. Kemudian teman Anda itu ada yang menghibah, merajuk, atau bahkan mengelitik-litik gitu, memaksa agar Bapak Ibu mau membuka genggaman tangan. Kira-kira tadi kalau Pak Ru melepaskan, ada yang berpendapat tetap menggenggam? Ada. Pak Cahyo, pripun Pak Cahyo? Wah, Pak Cahyo. Ini kebetulan TSM ya Pak Cahyo nih, banyak siswa laki-laki. Kalau Pak Cahyo sendiri kira-kira tetap mempertahankan atau memilih membuka mengikuti kemauan teman Pak Cahyo? Kalau dari saya malah kebalikannya. Kalau tadi Pak Wiyanto dari yang orang menggenggam, sekarang malah saya dari oposisi yang meminta. Oke, kepripun Pak? Pada dasarnya kalau katakanlah manusia itu pasti punya rasa ingin tahu yang besar. Oke. Kalau anak kecil ketika masih polos, masih belum punya pengetahuan, ketika diberi sesuatu dia akan mencari yang lebih seperti itu. Karena untuk rasa ingin tahunya itu pasti besar. Jadi ketika saya dihadapkan pada posisi seperti itu, saya akan berusaha mencari tahu apa yang digenggam oleh Pak Wiyanto. Bagaimana caranya ya? Dengan bermacam cara, bisa dengan dipaksa, bisa dengan dikit-dikit tadi, bisa dengan kata dirajuk ya. Iya betul. Terima kasih Pak Cahyo. Jadi Pak Cahyo tadi kalau Pak Rui memposisikan sebagai si A yang berusaha menggenggam, monggo Pak. Terima kasih. Si B berusaha, Pak Cahyo berperan sebagai si B, artinya dia sebagai teman yang ingin mengetahui gitu, dan Pak Cahyo berpendapat bahwa sesuatu itu memang harus diketahui gitu, Pak. Walaupun dengan cara baik dengan yang
positif, atau mungkin positif dengan cara yang berbeda. Misal dirayu, dibujuk, atau dengan sedikit paksaan gitu ya Pak Cahyo. Oke, kita akan coba bahas Bapak Ibu apa maksud dari filosofi genggaman tangan ini. Nah, di sini Bapak Ibu, yang harus kita pahami kaitannya dengan kegiatan mengepalkan tangan itu adalah Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teori kontrol. Bapak Ibu mengontrol terhadap kepalan tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu memilih tetap mempertahankan kepalan tangannya, atau Bapak Ibu memilih untuk membuka kepalan tangan sesuai dengan permintaan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan ilusi kontrol Bapak Ibu. Ini juga yang menyadarkan saya ketika saya mempelajari modul ini baik secara mandiri maupun ketika kita mempraktikannya di kelas Bapak Ibu. Jadi saya bacakan dulu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika Bapak Ibu berperan sebagai B, yang artinya Bapak Ibu sebagai teman dan murid adalah si A, yang dia memiliki prinsip dan keyakinannya sendiri, dan Bapak Ibu berusaha mengontrol si murid, gitu ya, dengan alasan bahwa yang Bapak Ibu guru lakukan, Bapak Ibu terapkan itu adalah demi kebaikan si murid. Pernah di posisi itu Bapak Ibu? Misal gini, misal saya ada murid yang misal dia rame sendiri gitu ya. Ramai sendiri. Maksudnya ketika kita mengajar di jam kita pembelajaran, si anak sibuk sendiri, tidak mengganggu temannya, tapi dia asik sendiri. Misal kalau di lab itu ya bermain mouse, bermain keyboard sendiri gitu. Nah, posisi kita ketika kita memaksa anak untuk tolong dengarkan Bapak ketika mengajar, itu benar apa salah Bapak Ibu? Nanti kita akan sering tersentil gitu Bapak Ibu ketika kita mempelajari terkait dengan disiplin positif. Karena kadang gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memposisikan sebagai pemegang kontrol, pemegang kendali, kadang kita berasumsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita yakin Bapak itu sudah pernah mengalami usia kamu gitu. Biasanya itu yang keluar dari kita gitu. Saya lebih paham dengan apa yang kalian rasakan gitu. Percaya saya, ikuti saya. Kan kayak gitu gitu. Itu berarti Bapak Ibu memposisikan sebagai pemegang kontrol. Atau bisa jadi Bapak Ibu lebih ke membawa penguatan positif bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah yang terbaik untuk murid. Bapak Ibu memaksakan murid untuk melakukan sesuai kehendak Bapak Ibu sendiri. Padahal murid itu kan diciptakan beragam Bapak Ibu. Diciptakan beragam. Tidak bisa disamaratakan. Nah itu. Jadi ketika nanti lebih lanjut dari setelah disiplin positif itu nanti ada pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi yang harus kita pahami bersama adalah bahwa kita selaku guru, selaku pendidik itu tugasnya adalah membimbing siswa sesuai dengan kodratnya. Ya, dulu kita pernah belajar pelatihan mandiri Bapak Ibu, ada yang namanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya berpihak, ya memang murid sebagai manusia yang merdeka. Artinya kita selaku guru tidak bisa memaksakan kehendak. Gitu Bapak Ibu. Termasuk ketika Bapak Ibu mengajar dengan RPP yang sudah Bapak Ibu rancang yang kemarin untuk kegiatan PKKS itu. Apakah Bapak Ibu sudah berpihak kepada siswa? Coba kita lakukan refleksi masing-masing ya. Bapak Ibu ingat kembali RPP rancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Apakah itu sudah berpihak kepada siswa? Apakah Bapak Ibu sudah paham kebutuhan siswa? Si A
dia lebih cepat belajar dengan metode apa? Apakah dengan audio, ataukah dengan visual, ataukah dengan kinestetik? Apakah Bapak Ibu sudah mempelajari siswa sampai sejauh itu? Belum ya? Apakah media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan itu memang benar-benar efektif untuk seluruh siswa? Belum ya? Seperti itu Bapak Ibu. Karena kadang kita terlalu memaksakan terhadap capaian kurikulum tanpa memahami kebutuhan siswa. Nanti kita akan belajar terkait dengan kebutuhan dasar. Yang berikutnya Bapak Ibu. Ini adalah terkait dengan tadi perubahan dari stimulus respon menjadi stimulus kontrol atau pilihan Bapak Ibu. Jadi di sini yang kita harapkan itu adalah yang berada di sebelah kanan, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita berusaha memahami murid dengan keanekaragamannya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin ada murid yang dia asik bermain sendiri ketika Bapak Ibu mengajar. Bisa jadi kesalahan tidak murni dari murid Bapak Ibu, tapi bisa jadi kesalahan dari kita yang tidak memahami kebutuhan murid itu dalam belajar seperti apa. Itu juga yang menjadi PR kita bersama, bahwa seperti dulu di pelatihan mandiri itu kita memang benar-benar wajib melaksanakan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Kita harus paham kebutuhan murid seperti apa, kebutuhan belajarnya seperti apa, agar pada saat kita melaksanakan pembelajaran itu mudah-mudahan bisa secara pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Anda tidak bisa, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol murid. Masing-masing manusia itu berhak mengontrol dirinya. Nah, ini yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai manusia yang merdeka. Kemudian model berpikir win-win solution. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita lanjut saja dulu. Nah, ini adalah harapan yang ingin dicapai oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di Indonesia, bahwa nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini kita tahu bahwa ada yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, ini terkait dengan materi yang pertama Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah bisa dipahami lagi. Kita next saja Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan. Nah, kita masuk untuk materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Ini yang berkaitan dengan permasalahan yang tadi kita bahas di depan Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika kita mengangkat tema tentang disiplin, maka biasanya murid-murid itu secara sadar maupun tidak sadar itu pasti merasa tidak nyaman ketika dia melaksanakan, atau motivasi utamanya adalah menghindari hukuman. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, di sini yang paling bahaya Bapak Ibu. Coba kita merefleksi apa yang setelah kita lakukan di dalam pembelajaran di kelas. Apakah ketika Bapak Ibu pembelajaran di kelas itu pernah memberikan penghargaan, baik itu secara verbal maupun secara fisik Bapak Ibu? Misal yang bisa menjawab ini maka Ibu kasih coklat. Pernah Bapak Ibu? Pernah membuat? Atau gampangannya gini lah, coba kita bayangkan kasus yang anak SD saja yang biar kita bisa lebih mudah memahami. Maksudnya gini, ketika ada guru yang memberikan stiker bintang,
kepada murid-murid yang dianggap telah melaksanakan disiplin dengan baik. Menurut ibu dan bapak guru ini yang ada di sini, itu betul apa tidak? Siswa yang berprestasi, yang nilainya baik, yang mampu menjawab dengan benar dikasih stiker bintang. Yang ketika masuk mau berbaris rapi dikasih stiker bintang. Tujuannya apa kira-kira stiker bintang itu? Memotivasi. Tapi apakah itu sudah benar? Apakah itu sudah benar? Menurut Bapak Ibu gimana? Yang dilakukan guru sudah, alasannya apa Bu? Reward ya, sebagai reward atau penghargaan ya. Ada yang berpendapat kebalikannya? Pernah nggak Bapak Ibu membayangkan gini? Misal di kelas itu ada 30 siswa. Yang selalu rajin, aktif pembelajaran dikasih stiker. Yang tidak pernah terlambat dikasih stiker. Kemudian yang menyelesaikan tugas dengan baik dikasih stiker. Kira-kira dalam 1 minggu saja kegiatan itu berlangsung. Ada kemungkinan tidak ada anak yang tidak mendapatkan stiker? Ada. Ada kemungkinan anak yang mendapatkan paling banyak dibanding teman yang lain? Ada. Kira-kira apa yang dirasakan oleh anak yang tidak mendapat stiker? Termotivasi. Atau kalau itu terlalu susah, gini saja, ranking Bapak Ibu. Yang ketiga ini. Apakah ranking yang Bapak Ibu berikan itu sudah baik atau belum? Bapak Ibu coba bayangkan ketika anak-anak kita itu mendapat ranking terbaik. Dan ada anak juga yang mendapat ranking terendah. Kira-kira apa yang dirasakan oleh yang ranking terbaik? Bangga. Mungkin sombong gitu ya. Terus mengharapkan imbalan, paling tidak orang tuanya kan minta sesuatu ya. Saya udah ranking 1 ini, tolong diberi hadiah. Itu seperti itu. Lalu apa yang terjadi dengan anak yang selalu ranking terbawah? Minder, terus malu gitu ya. Apalagi dulu mungkin Bapak Ibu pernah mengajar, kalau di Kaligaunang alhamdulillah tidak. Sistem kelas di mana kelasnya itu menggunakan sistem rankingan. Jadi kelas, misal ada 5 kelas nih. A, B, C, D, E misal. Yang A itu kumpulan ranking 1 sampai 36. Yang terakhir itu ranking 1 sampai 36 tapi dari bawah. Kira-kira bagaimana perasaan murid-murid yang ada di kelas E ini Bapak Ibu? Iya, wali kelas sedih, apalagi anak ya. Dibedakan, itu betul sekali Bapak Ibu. Karena kadang kita ketika mau masuk ke yang kelas A, itu semangatnya luar biasa ya. Karena Bapak Ibu, wah ini auranya positif, kelas pembelajaran aktif dan lain. Tapi ketika Bapak Ibu mau masuk ke kelas E, mau masuk saja udah males ya. Anak gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Itu kira-kira pembelajaran yang berpihak pada murid tidak? Tidak ya. Nah itu, makanya Bapak Ibu, kadang yang kita anggap baik itu belum tentu baik. Kadang kita perlu memposisikan diri sebagai siswa, sebagai anak. Karena tadi yang kita teori kontrol itu, kadang kita merasa benar, kita pernah mengalami, apa yang kita sampaikan ke anak itu adalah yang terbaik, tapi itu belum tentu efeknya seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi malah kebalikannya. Dan jangan sampai yang tadi disampaikan membeda-bedakan. Ketika pembelajaran itu Bapak Ibu fokus kepada anak yang menurut Bapak Ibu aktif, itu jangan sampai Bapak Ibu. Baru masuk dalam gitu ya. Contoh loh sih ini. Itu jangan Bu. Itu jangan sampai terjadi. Karena nanti ya itu terkait dengan mental. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan Bapak Ibu? Bisa dilanjut ya? Ya, kita lanjut dulu. Kayaknya agak lelet tapi ya. Nah ini Bapak Ibu. Ada yang namanya konsep disiplin tetapi dengan identitas gagal. Artinya kedisiplinan itu bisa kita anggap tidak akan berhasil bila mana Bapak Ibu menggunakan 2 ini. Yang pertama adalah hukuman.
Yang kedua adalah penghargaan. Tadi sudah kita sempat bahas di depan. Hukuman itu akan membuat murid merasa takut. Misal, yang tidak bisa menjawab, misal matematika, ini ada guru matematika. Apakah Bu Ana pernah? Yang tidak bisa mengerjakan silakan berdiri di depan kayak gitu. Nanti maju lagi ditunjuk siswa, tidak bisa silakan berdiri di depan. Makanya kamu perhatikan ketika ibu ngajar ada seperti itu. Alhamdulillah. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jangan. Gitu ya. Makanya itu pentingnya asesmen awal. Karena kalau saya pribadi gini Bapak Ibu. Saya ke anak itu menyampaikan kamu tidak perlu wajib pinter matematika. Tidak wajib pinter matematika atau pinter bahasa Inggris. Kenapa? Karena Gusti Allah menganugerahkan itu kan dengan utek yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Bapak Ibu mungkin kalau saya refleksinya ke diri saya pribadi Bapak Ibu. Putra saya itu ada dua, anak saya ada dua. Yang satu memang tidak tertarik dengan matematika, tetapi dia tertarik dengan hal yang berbau dengan seni dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memaksakan anak harus selalu jenius di matematika, ya karena memang kemampuannya hanya seperti itu, keterbatasannya, ya kita harus menyadari, makanya kita harus mendukung apa yang menjadi minat dan passion dia, gitu ya Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah mendukung, jangan sampai memaksakan atau memegang kendali kontrol atas anak-anak kita Bapak Ibu. Nah yang kedua yaitu tadi terkait dengan tidak nyaman, sudah bisa dipahami, kemudian menyakitkan apalagi bila hukuman itu berupa fisik. Nah, misal ini guru olahraga Bu Bandung. Misal Bu Bandung menghukum murid silakan keliling lapangan 10 kali, itu ya. Atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain menjemur siswa menghormat tiang bendera jam 12 siang. Nah, itu kan hukuman ya. Bapak Ibu mungkin tujuannya adalah demi kebaikan anak, itu ya. Biar anak tahu kesalahannya, biar anak jera, biar anak mau berubah, dan seperti itu. Tapi apakah itu sudah efektif dan benar? Nah itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan terkait dengan stiker bintang, sistem ranking, dan lain sebagainya. Bahwa hal itu ternyata tidak efektif, menimbulkan rasa iri. Bila mana ada teman yang selalu mendapat hadiah dan pujian dari Bapak Ibu. Teman yang lain biasanya akan menjadi minder, rendah hati, kemudian semakin pasif, rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri, kemudian tertekan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah ini benar sekali Bapak Ibu. Siswa yang selalu dipuji, biasanya dia akan merasa cukup dengan kompetensi yang dia miliki. Karena teman-teman yang lain ternyata saya hanya belajar sebentar saja sudah ranking 1 kok. Ibu guru sudah senang, seluruh teman saya menyanjung saya, misal seperti itu. Maka itu akan mematikan kreativitas. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak murid untuk menghargai dirinya sendiri. Ternyata efeknya sangat panjang ya. Hanya dari kita memberi pujian, memberi hukuman, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana penerapan disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Ini kebalikan yang tadi. Yang pertama adalah bukan hukuman, tapi berupa konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Akibat. Konsekuensi itu hukuman atau bukan? Bukan ya? Efeknya. Atau gini saja ya. Coba ini saya pause dulu ya. Nah ini Bapak Ibu. Terlihat apa tidak? Terbaca tidak Mbak? Terbaca Bapak Ibu? Nih. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita cek ya. Konsekuensi Bapak Ibu. Karena konsekuensi itu adalah
kita memberikan sesuatu kepada murid dengan kesepakatan bersama gitu gampangannya. Sudah ada kesepakatan sebelumnya atau keyakinan yang kita sepakati bersama. Terus ini Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sanksi atau konsekuensi? Hukuman atau sanksi, sorry. Mengelilingi lapangan, sanksi, konsekuensi nggih? Konsekuensi atau hukuman? Kalau masih 2 soal memang belum bisa membedakan ini. Melihat yang seperti itu, harusnya dari awal itu sudah ada semacam kesepakatan dengan si anak. Contohnya di bagiannya Bu Bandung, karena ada tertib dari A sampai Z. Seandainya si A itu melakukan pelanggaran terhadap tertib ini, dia akan mendapatkan konsekuensi ini. Berarti di pengertian itu kata-kata hukuman tidak ada sama sekali. Karena ada kesepakatan dari awal. Oke, siap. Nanti kita bahas ya Pak. Ini kita selesaikan dulu pertanyaannya, nggih. Oke, lanjut dulu. Di sini, kalau misalnya lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, ini kira-kira apa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini sudah mulai paham ya? Nih, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Insya Allah mulai dari sini nanti bisa menjawab semuanya. Karena sudah bisa paham. Kita lanjut ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Udah mulai paham ya? Lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya? Bisa dipahami? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oh, udah mulai satu suara. Berarti sudah mulai paham ya? Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Bertelanjang kaki sepanjang hari. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi nggih? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ya. Insya Allah sudah bisa dipahami lah. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diajarkan bermain guru piket karena mencederai teman. Nah, yang ini dong. Ya, apa? Konsekuensi. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Berarti sudah bisa memahami kira-kira apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke kita memegang kontrol terhadap murid dengan tindakan yang menurut kita terbaik bagi murid untuk menghukum tadi. Tapi kalau konsekuensi berarti ada nilai positif yang diambil. Sebagai contoh, murid tanpa sengaja menumpahkan air, maka konsekuensinya adalah murid membersihkan. Murid mencoret-coret buku temannya, maka konsekuensinya ya membersihkan atau menggantinya, misal seperti itu. Tapi ketika murid berbicara sendiri, ramai di kelas, disuruh membersihkan WC sekolah, itu berarti hukuman. Sampun saged dipahami nggih. Nah, yang terbaik adalah
konsekuensi. Jadi Bapak Ibu nanti pembelajaran di kelas ketika mengalami anak yang bermasalah itu jangan diberi hukuman, tapi konsekuensi. Nanti akan kita bahas lebih jauh di keyakinan kelas materi berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu menguatkan dalam jangka panjang, kemudian bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pemecahan masalah, dan murid sadar secara intrinsik terhadap kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya di kemudian hari. Yang namanya restitusi. Nanti akan kita bahas lebih jauh di materi khusus tentang restitusi Bapak Ibu. Nah ini, apa sih restitusi itu? Mungkin guru BK ini Pak Rui dan Bu Danik lebih paham ya. Restitusi. Jadi restitusi itu adalah salah satu konsep pendekatan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya sendiri adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan murid sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa tujuan mulia yang dia yakini dan ingin dia laksanakan serta bagaimana memperlakukan orang lain. Ini menurut Gassen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah berupa tawaran, bukan memaksakan pendapat kita. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Insya Allah sudah bisa dipahami lagi dengan ilustrasi dan contoh soal yang tadi. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Apakah sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apakah sama antara keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah? Pastinya berbeda. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ilustrasinya adalah kenapa ketika kita berkendara harus menggunakan helm? Pasti jawabannya agar selamat, aman gitu ya. Kemudian kenapa harus memakai masker pada saat kemarin kondisi pandemi? Ya karena untuk alasan kesehatan. Nah, itu kan muncul karena keyakinan kita. Nah, itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri kita bahwa sadar bahwa peraturan itu dibuat memang demi kebaikan kita. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu. Makanya tugas kita adalah nanti membuat keyakinan sekolah, bukan tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, kata-katanya diganti. Kalau peraturan itu kita lebih ke memaksa dengan hukuman, tapi kalau keyakinan atau kesepakatan sekolah itu dengan konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kemarin saya berusaha mencoba menerapkan di kelas gitu, terkait dengan keyakinan kelas. Yang pertama saya berdiskusi dengan murid, menggali nilai positif apa yang sudah ada di kelas tersebut, kemudian kita rumuskan bersama-sama dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian hasilnya kita kita gali bersama, apakah itu masih berupa peraturan atau sudah berupa keyakinan. Dan yang terakhir baru membuat sosialisasi berupa poster. Ini contohnya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa di-setel. Yang berikutnya di sini adalah berdiskusi secara kelompok. Kemudian dari hasil diskusi nanti bersama-sama kita gali nilai kebajikan universalnya atau nilai positif yang bisa diambil. Nah, dari situ muncul beberapa keyakinan kelas beserta konsekuensinya ada di bawahnya. Ini
menggunakan Padlet nih Bapak Ibu. Kalau Padlet itu bisa diakses dengan Android, jadi tidak perlu Bapak Ibu menuliskan di papan tulis, bisa menggunakan HP, tuliskan saja per kelompok langsung keluar seperti itu. Nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian saya cetak dan ditempel di ruang kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas ini harus dipasang di tempat yang terlihat sehingga mudah diingat dan mudah untuk dilaksanakan. Sampai sini dulu terkait dengan keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Cukup lagi. Peraturan itu lebih ke menghukum, keyakinan lebih ke konsekuensi. Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Itu poin utama dari materi kali ini Bapak Ibu. Nah ini yang penting juga berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser dalam bentuk choice theory. Jadi baik guru maupun murid itu sebetulnya memiliki kebutuhan dasar yang diklasifikasikan menjadi 5, yaitu untuk survival atau bertahan hidup. Yang kedua untuk rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan atau menguasai, mengendalikan orang lain. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, bisa disimak bila mana tidak terlihat. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Di mana beberapa anak di kelas 2A itu telah datang kepadanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasannya? Nah, dari perilaku Doni yang suka meminta bekal secara paksa ke teman-temannya, itu nanti bisa kita gali dari 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup gitu nggih. Di sini lebih bersifat fisiologis, artinya kaitannya dengan kesehatan, makanan dan lain sebagainya, sandang, pangan dan papan. Dalam kasus Doni, apabila ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup. Kemudian bila mana Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika ibu guru melaporkan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang berikutnya, bila mana Doni ingin merasa hebat dan teman-temannya menjadi takut karena perilaku dia ingin menjadi dominan di kelompoknya, maka kebutuhan yang ingin Doni lengkapi adalah terkait dengan penguasaan. Dan yang terakhir adalah jika mana Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang ia bawa, maka itu adalah untuk memenuhi kebebasan. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus paham, setiap murid Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu di kelas, ketika dia rame sendiri, coba Bapak Ibu gali di antara 5 kebutuhan dasar itu mana yang belum terpenuhi. Misal gini Bapak Ibu guru apa ini ya? PKK nggih, guru PKK itu kan ada proyek ya. Proyek itu misal berupa membuat suatu produk. Nah, di sini Pak Afif selaku guru PKK, kewirausahaan, itu harus mampu mengenali muridnya. Mana yang memang dia tertarik dengan misal produknya itu dalam bentuk video karena anaknya senang video, yang senang gambar mungkin dengan poster, pamflet, mind map dan lain sebagainya. Atau yang senang menyanyi mungkin bisa produknya berupa lagu, misal seperti itu Pak Afif. Jadi itu yang namanya pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita berusaha memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan dasar dan minat bakatnya. Nah itu yang juga sedang saya coba praktekkan dalam pembelajaran saya. Memang berat karena harus membuat banyak penilaian, banyak media pembelajaran, banyak materi, tapi insya Allah hasilnya akan lebih efektif diterima oleh murid karena sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Itu Bapak Ibu, sampai sini ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Agak kita percepat nggih. Nah, ini sudah masuk ke materi yang terakhir, ada 2 yaitu
5 posisi kontrol dari restitusi. Dan nanti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu coba introspeksi diri Bapak Ibu. Kita refleksi, kira-kira Bapak Ibu ketika di kelas itu, Bapak Ibu memposisikan diri sebagai apa? Apakah penghukum? Apakah pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum sudah jelas ya. Datang terlambat, push up 10 kali. Itu berarti sebagai penghukum. Kita nggak tanya dulu malah kenapa dia terlambat. Kemudian apakah dia menderita penyakit tertentu. Karena bisa saja karena saya ngajar di kelas naik tangga ngos-ngosan gitu. Kayak saya maksudnya. Jadi dia terlambat misal seperti itu. Parkiran anak juga jauh misal. Pasti kita kan harusnya berangkat lebih pagi gitu. Tanpa kita introspeksi kadang kita juga datangnya pas bel. Seperti itu Bapak Ibu. Itu penghukum. Insya Allah tidak ada lagi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya guru seperti ini, biasanya suaranya lembut gitu ya. Dan dia berusaha meyakinkan anak bahwa dia telah berbuat kesalahan. Dengan kata-kata yang lembut, sehingga anak itu kayak semacam kita di, apa itu, kalau kegiatan malam keakraban itu. Iya. Bayangkan orang tua kalian tiba di rumah tiba-tiba ada bendera kuning di depan rumah itu berarti membuat orang merasa bersalah itu. Apa yang sudah kalian lakukan itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, nah teman di sini ya teman ya sebagai teman biasanya kita lebih akrab, lebih sering mendekati murid, kemudian santai seperti itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau artinya kita sudah melihat dan mengawasi anak gitu. Artinya kita selalu memantau perkembangan anak terkait dengan tindakan dan perilakunya serta bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya. Nah, posisi yang kita harapkan bersama adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer. Manajer itu artinya kita bisa memposisikan diri kita sebagai murid. Kita menyadari bahwa setiap anak pasti bisa melakukan kesalahan. Tetapi tugas kita adalah bagaimana anak benar-benar menyadari kesalahannya tanpa kita yang memberitahu. Jadi anak kita memandu anak untuk dia menyadari kesalahannya, dia mencari sendiri solusi dari permasalahannya sehingga kedepannya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Itu posisi yang kita harapkan bersama Bapak Ibu. Dan di kelas saya itu sudah beberapa kali saya coba melakukan restitusi, ada yang saya dokumentasikan dan ada yang tidak Bapak Ibu. Nah, ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi, bahwasanya pada saat kita melakukan restitusi terhadap anak yang kita anggap melanggar keyakinan kelas, maka sebaiknya kita memposisikan diri sebagai apa tadi dari yang 5? Manajer ya, sebagai manajer. Hal yang harus kita lakukan yaitu kaitannya yang pertama, ini ada segitiga ya Bapak Ibu. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Urutannya seperti apa? Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membuat anak merasa meyakinkan dia bahwa dia telah berbuat salah dan menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa berkata, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misal seperti itu. Tapi kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian bisa juga Bapak tidak tertarik dengan siapa yang berbuat salah, misal seperti itu. Tapi kita lebih tertarik untuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Nah ini yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan Bapak Ibu. Artinya di sini kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, mulai dari kebebasan, rasa senang, ingin disayangi dan sebagainya. Agar anak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan dengan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, misal seperti itu. Tapi kamu tidak melakukannya kan, misal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi
alangkah lebih baiknya jika kamu seperti ini, misal seperti itu. Dan itu adalah untuk validasi kebutuhan. Dan yang terakhir di segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya adalah agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Nah, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percayai di sekolah kita terkait dengan tadi keyakinan kelas. Kemudian kelas ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa dan seterusnya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan seperti itu? Nah, di sini Bapak Ibu biar lebih jelasnya, ini saya pernah melaksanakan segitiga restitusi terhadap ini ketua kelas. Ini ketua kelas 12 MM 2 gitu ya. Namanya Rewandi. Dan banyak laporan dari Bapak Ibu guru terkait produktif MM itu, bahwa si Rewandi ini adalah sering datang terlambat sekolah dan kadang tertidur di saat pembelajaran. Nah, ini tidak hanya di produktif tapi hampir di semua mapel. Kemudian berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ternyata telah melanggar disiplin dan nilai bertanggung jawab gitu ya. Nah, maka tugas saya adalah melakukan restitusi. Mudah-mudahan ini videonya Bapak Ibu. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ibu, alasan dia sering terlambat, kemudian sering ketiduran di kelas, ternyata dia tidurnya itu setiap hari itu jam 2 sampai jam 4 pagi. Itu bermain game Bapak Ibu. Bermain game, bahkan kalau hari libur, malam Sabtu atau malam Minggu, dia sampai pagi baru tidur sekitar jam 10-an. Ada yang mengajar ya mandi. Betul-betul gitu. Nah, ini anaknya memang khusus. Nah, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus menggali penyebab anak, kenapa dia terlambat, jangan langsung memvonis gitu Bapak Ibu. Kemudian ini bisa kita percepat saja gitu. Oh, mohon maaf internetnya lambat. Nah, ini memvalidasi tindakan bahwa insomnia itu memang suatu penyakit di Bapak Ibu. Karena saya zamannya SMA juga ya, itu bahkan sampai sekarang insomnia. Kalau jam 9 tidak tidur, itu saya bisa melek sampai jam 1. Semalam saya melek sampai jam 1. Ya Bapak Ibu. Jadi memang bukan masalah penyakitnya, tapi bagaimana kita mencari solusinya. Nah, ini yang coba saya terangkan Rewandi kaitannya dengan itu. Nanti dia berusaha menyimpulkan sendiri terkait dengan solusi menurut yang terbaik untuk dia. Kemudian yang terakhir nanti keyakinan Bapak Ibu. Di sini kita berusaha memunculkan nilai intrinsik, keyakinan apa yang telah dia langgar dan bagaimana ke depannya Bapak Ibu. Harapannya adalah nanti ketika kita melakukan restitusi kepada anak, kita akan mampu mengenali anak-anak kita,
kebutuhannya seperti apa, dan bagaimana rancangan pembelajaran yang terbaik pada saat pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, Bapak Ibu. Insya Allah kami dari para CGP siap lah bila mana Bapak Ibu ingin sharing gitu. Bukan berarti kami lebih paham, tapi paling tidak kami ada modul tentang itu dan kita bisa belajar bersama-sama. Tapi yang terpenting adalah tidak hanya paham teorinya, tetapi bagaimana langsung kita mengaplikasikannya di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa. Ternyata kalau kita sudah belajar, apalagi mulai dari pembelajaran berpihak kepada murid, kemudian kita belajar tentang disiplin positif, perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi, dan bagaimana kita melaksanakan restitusi, kita paham kebutuhan dasar murid seperti apa, insya Allah nanti pada saat pembelajaran kita lebih mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan pembelajaran yang menguntungkan guru. Gitu. Apalagi kita paham bahwa SMA Kaligodang itu terdiri dari murid yang beraneka ragam, baik minat, bakat maupun kemampuan kognitif dan lain sebagainya. Jadi PR kita bersama untuk benar-benar mampu mengenali murid. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Cukup? Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Mungkin kita akan membahas walaupun secara tidak resmi tanpa dibuka kepala sekolah, kita bisa saling sharing terkait dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Apalagi matematika penting sekali. Karena matematika itu menjadi momok Anak itu sekali remedi baru dibagi soal sudah tanya remedinya kapan Bu. Gitu. Nah, itu kita harus mampu membuat pembelajaran yang berdiferensiasi agar hasilnya lebih maksimal. Itu saja dulu Bapak Ibu. Terima kasih telah bersama saling sharing. Ditutup dengan foto yang ganteng sekali. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama Bapak Ibu, dan ada ilmu atau manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan bisa segera kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas kita bersama. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, monggo snack di sini.